Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi dasar anti korupsi. Sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan materi tentang K3. Nah, baiklah, apa itu korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi itu adalah busuk, palsu, suap, suka menerima uang sogok, suka menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu adalah korupsi. Lalu, apa dampak korupsi dalam berbagai sektor? Yaitu harga alat-alat kesehatan mahal. Kalau kita lihat di bidang kesehatan itu harga alat-alat kesehatan menjadi mahal. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Karena apa? Karena saking biayanya mahal. Biaya mahal untuk berobat, untuk memeriksa kandungan, itu meningkat. Jadi menyebabkan angka kematian melahirkan ibu itu jadi besar. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian bayi. Kenapa angka kematian bayi juga meningkat? Karena mahalnya makanan-makanan yang bergizi untuk asupan ibu hamil. Sehingga anak yang lahir itu banyak yang meninggal. Lalu penurunan kualitas gizi anak. Kenapa bisa kualitas gizi anak? Susah untuk mendapatkan makanan yang murah meriah. Karena makanan yang bergizi murah meriah itu sangat susah. Selanjutnya, meningkatnya angka putus sekolah. Barang-barang kebutuhan tinggi, orang lagi menyuruh anak-anaknya untuk bekerja, untuk membantu menghidupi keluarganya. Ini sangat miris sekali. Angka putus sekolah itu semakin tinggi. Lalu keenam, tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak pengangguran yang pada nggak, banyak anak-anak yang putus sekolah sehingga pengangguran menjadi tinggi. Sehingga tingkat kriminal menjadi tinggi juga. Lalu yang terakhir adalah tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan banyak anak-anak kita menjadi tidak berpendidikan. Sangat sedih sekali. Oke, selanjutnya, apakah dasar hukum pemberantasan korupsi? Yaitu Undang-Undang 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 Butir 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Tapi pengelompokannya kita kerucutkan menjadi 7, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi memiliki 3 aspek utama, yaitu ada inti. Inti apa? Inti dari 3 aspek utama anti korupsi, yaitu 1. Jujur. Kita mengetahui, mengatakan, dan melakukan sesuatu yang benar, mengikuti bisikan hati nurani yang selalu mengatakan kebenaran. Tidak tergiur oleh kebohongan fana yang akan merusak kehidupan akhirat kelak. Lalu, aspek utama dari inti itu apa saja? Jujur, lalu disiplin. Disiplin berarti patuh terhadap aturan, melakukan sesuatu sesuai kadar yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah komitmen untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Aspek utama yang kedua adalah sikap. Seorang anti korupsi memiliki sikap adil, berani, dan peduli. Adil itu apa? Adil adalah tidak memihak pada salah satu, memberikan perlakuan yang sama kepada semua golongan, baik itu kaya maupun miskin. Lalu sikap berani adalah memiliki rasa percaya diri yang besar atas ancaman yang datang. Lalu peduli adalah memperhatikan lingkungan atau masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Aspek utama anti korupsi yang ketiga adalah etos kerja. Etos kerja terdiri dari kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kerja keras adalah sungguh-sungguh menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain, mampu menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi. Lalu sederhana adalah menggunakan fasilitas atau sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Contoh-contoh usaha mencegah dan menentang korupsi adalah melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir mencegah dan menentang korupsi adalah 1. Menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Itu sasarannya sebagai berikut: menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Lalu, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.